Pesantren sering dipandang sebagai benteng moral bangsa, tempat melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak. Tapi di balik citra suci itu, ada dinamika yang jarang dibicarakan, yaitu bagaimana sistem pendidikan di dalamnya membentuk pola pikir, struktur kekuasaan, dan cara santri memahami dunia. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Banyak orang mulai mempertanyakan, apakah pesantren masih menjadi ruang pembebasan spiritual, atau justru berubah jadi institusi yang melestarikan kepatuhan tanpa kesadaran? Masalahnya bukan pada agama yang diajarkan, tapi pada bagaimana nilai-nilai itu dijalankan. Ketika otoritas guru dianggap mutlak, ketika adab dijadikan alasan untuk membungkam nalar, dan ketika spiritualitas dipisahkan dari intelektualitas, maka pendidikan kehilangan fungsinya sebagai ruang tumbuh. Di titik itu, pesantren tidak lagi sekedar lembaga keagamaan, tapi sistem sosial yang mencerminkan relasi kuasa yang ada di masyarakat. Hierarkis, anti kritik, dan sulit berubah. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Di banyak pesantren, hubungan antara guru dan murid dibangun di atas keyakinan kalau guru bukan cuma pengajar, tapi juga pembimbing hidup. Guru dianggap sumber ilmu, sumber berkah, bahkan kadang dianggap lebih tahu apa yang terbaik buat muridnya. Di atas kertas itu kelihatan mulia, tapi dalam prakteknya, hubungan ini sering berubah jadi struktur yang terlalu vertikal. Guru berdiri di posisi paling tinggi, sementara murid ditempatkan jauh di bawah. Dari situ lahir budaya di mana murid cuma mendengar, bukan berdialog. Sistem kayak gini bikin pendidikan di pesantren berjalan satu arah. Guru bicara, murid mencatat. Guru menentukan, murid mengikuti. Semua berjalan tanpa banyak ruang buat mempertanyakan apalagi menafsirkan. Di titik ini pendidikan kehilangan jantungnya, yaitu proses berpikir bareng. Murid nggak lagi dididik buat memahami, tapi buat mengulang. Bukan buat menalar, tapi buat tunduk. Dan pelan-pelan, nilai kepatuhan dianggap lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kalau ada murid yang mencoba bertanya lebih dalam, apalagi mempertanyakan hal-hal yang lebih sensitif, seringkali langsung dianggap kurang ajar. Label nggak punya adab muncul cepat, bahkan sebelum orang sempat dengar maksud dari pertanyaannya. Padahal di banyak kasus, pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan, tapi tanda bahwa proses berpikirnya mulai hidup. Tapi karena sistem sudah lama terbiasa menempatkan guru di posisi mutlak, ruang buat berpikir akhirnya tertutup. Masalah ini nggak cuma berhenti di dalam tembok pesantren. Pola relasi kayak gini terbawa ke kehidupan sosial setelahnya. Banyak mantan santri yang tumbuh dengan mentalitas tunduk pada figur otoritatif. Di masyarakat, mereka terbiasa ikut, bukan menimbang. Mereka mencari siapa yang harus dipercaya, bukan apa yang harus dipahami. Dan ini bukan salah individu, tapi akibat dari sistem pendidikan yang sejak awal membentuk cara berpikir semacam itu. Tujuan awalnya mungkin baik, buat menjaga adab dan disiplin. Tapi kalau adab dijadikan tameng buat menolak dialog, pendidikan kehilangan arah. Adab harusnya melahirkan kesadaran, bukan ketakutan. Hubungan guru dan murid mestinya jadi hubungan dua arah, tempat ilmu tumbuh dari proses saling tukar pandangan. Tapi ketika posisi guru terlalu tinggi dan murid nggak punya ruang buat bersuara, pendidikan berubah jadi rutinitas yang kaku dan kosong dari refleksi. Guru di pesantren seringkali terjebak di posisi yang serba sulit. Kalau mereka membuka ruang dialog, bisa dibilang kurang berwibawa. Tapi kalau terlalu keras, murid jadi pasif dan kehilangan rasa ingin tahu. Masalahnya bukan di guru atau muridnya, tapi sistem yang sudah terbentuk dari dulu. Sistem yang anggap kebenaran selalu datang dari atas, bukan hasil dari pencarian bareng. Kalau dilihat lebih jauh, pola kayak gini bikin pesantren susah berkembang. Banyak potensi santri yang akhirnya nggak pernah muncul karena mereka dibiasakan diam. Ada banyak ide bagus, pemikiran kritis, bahkan pandangan baru tentang agama dan sosial, tapi nggak pernah keluar karena takut dianggap menantang. Sistem yang terlalu hierarkis bikin pendidikan kehilangan fungsi dasarnya, yaitu membebaskan manusia lewat pengetahuan. Pesantren punya sejarah panjang dan peran penting dalam membangun karakter moral masyarakat. Tapi di zaman sekarang, tantangannya bukan cuma soal moralitas, tapi juga soal kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial. Kalau pendidikan di pesantren terus bertahan dengan sistem yang menutup ruang tanya dan kritik, maka pesantren hanya akan mencetak murid yang patuh tapi nggak sadar, orang baik yang disiplin tapi nggak berani mempertanyakan ketidakadilan di sekitarnya.
Di detik ini muncul pertanyaan yang berat tapi perlu dijawab. Apa tujuan pendidikan di pesantren sebenarnya? Mendidik murid yang sopan dan tunduk, atau membentuk manusia yang sadar dan berpikir? Salah satu hal yang paling kuat dalam sistem pesantren adalah keyakinan tentang berkah dari guru. Dalam pandangan ini, keberhasilan seorang murid, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, sering dianggap bergantung pada restu dan ridho gurunya. Kalau guru senang, hidupnya lancar. Kalau guru kecewa, bisa jadi segalanya terhambat. Keyakinan ini udah tertanam sejak lama, dan bagi banyak orang dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Tapi di balik itu, ada struktur sosial yang terbentuk tanpa disadari. Struktur yang mirip dengan sistem feodal, di mana guru berdiri di puncak otoritas spiritual, dan murid serta masyarakat menempatkan diri di bawahnya. Dalam sistem kayak gini, relasi spiritual berubah jadi relasi kekuasaan. Guru bukan cuma dihormati, tapi juga ditakuti. Setiap ucapannya bisa dianggap kebenaran mutlak. Setiap pandangannya bisa jadi hukum tak tertulis. Murid akhirnya tumbuh dengan pandangan bahwa nasib hidupnya sepenuhnya tergantung pada kemurahan hati figur di atasnya. Rasa takut kehilangan berkah jauh lebih besar daripada rasa ingin tahu terhadap kebenaran. Di detik ini, pendidikan gak lagi soal mencari ilmu, tapi soal menjaga posisi di hadapan kekuasaan spiritual. Yang bikin struktur ini kuat adalah legitimasi moral dan simbolik yang menyelimuti sosok guru. Kiai bukan cuma pemimpin pesantren, tapi juga figur yang dihormati masyarakat luas. Ucapannya bisa menentukan arah dukungan politik. Pandangannya bisa mempengaruhi pandangan sosial, bahkan keputusannya bisa berdampak pada ekonomi sekitar. Otoritas spiritual seringkali melebar jadi otoritas sosial dan ekonomi. Banyak yang memuja, tapi sedikit yang berani mengoreksi. Masalahnya bukan pada penghormatan itu sendiri, tapi pada ketidakseimbangan relasi yang tercipta. Ketika keberhasilan murid diukur dari seberapa dekat dia dengan gurunya, bukan dari seberapa dalam pemahamannya, pendidikan berubah jadi ajang mencari pengakuan, bukan pengetahuan. Murid berlomba-lomba jadi yang paling taat, paling hikmat, paling tunduk. Tapi di tengah semua itu, kemampuan berpikirnya makin tumpul, karena yang dihargai bukan argumentasi, tapi kesetiaan. Pola kayak gini juga membentuk apa yang disebut sebagai spiritual dependency. Murid jadi tergantung secara emosional dan mental pada sosok gurunya. Mereka sulit mengambil keputusan sendiri tanpa takut salah. Bahkan setelah lulus pun banyak yang masih merasa hidupnya tergantung pada restu sang guru. Pola ini bikin seseorang kehilangan kemandirian berpikir. Semua keputusan besar diukur dari apakah berkah itu masih menyertai. Lama-lama hubungan spiritual berubah jadi bentuk kontrol yang halus tapi kuat. Dampaknya terasa luas. Masyarakat sekitar pesantren juga sering meniru pola yang sama. Figur kiai diposisikan seperti bangsawan moral yang gak bisa dikritik. Orang datang minta nasihat tapi jarang berani mempertanyakan logikanya. Mereka percaya kalau hidup yang sulit mungkin karena kurang doa, bukan karena kebijakan ekonomi yang timpang. Yakinan ini menenangkan, tapi juga bikin pasif. Karena ketidakadilan akhirnya dianggap sebagai bagian dari takdir, bukan sesuatu yang bisa diubah. Feodalisme religius di pesantren ini nggak selalu tampak kasar, kadang halus, diselimuti bahasa hormat dan kasih. Tapi di bawahnya ada struktur kekuasaan yang tetap kuat. Guru punya hak menentukan arah, murid dan masyarakat mengikuti. Ketika struktur ini berjalan lama, rasa takut melampaui rasa paham. Takut kehilangan restu, takut dianggap kurang sopan, takut menyalahi tradisi. Ketakutan itu bikin ruang berpikir menyempit, padahal pendidikannya seharusnya membuka ruang untuk berpikir, bukan menutupnya. Pesantren sering disebut benteng moral bangsa, dan itu benar dalam banyak hal. Tapi kalau benteng ini dikelola dengan struktur yang feodal, maka yang dijaga bukan lagi nilai, tapi kekuasaan simbolik. Sistem kayak gini bisa bikin masyarakat tampak religius di luar, tapi di dalamnya tumbuh budaya kepatuhan yang membatasi kebebasan intelektual. Murid belajar menghormati, tapi lupa memahami. Mereka takut pada figur manusia, padahal yang seharusnya ditakuti adalah kehilangan akal sehat. Yang perlu dipertanyakan sekarang bukan soal seberapa besar peran guru dalam membentuk murid, tapi seberapa jauh otoritas itu membuat murid kehilangan dirinya sendiri. Karena kalau setiap langkah harus menunggu restu, dan setiap pemikiran harus sejalan dengan figur di atas, maka pendidikan udah nggak lagi jadi jalan menuju kemerdekaan, tapi jadi sistem yang mengikat dalam nama berkah. Di banyak pesantren, kata adab sering dijadikan tameng. Semua yang berbeda pandangan bisa dibungkam atas nama sopan santun. Murid yang ingin bertanya dianggap tidak tahu diri, sementara yang mencoba berdiskusi malah dituduh kurang ajar. Padahal inti pendidikan seharusnya membuka ruang berpikir, bukan menutupnya. Tapi di lingkungan yang sudah terbentuk secara hierarkis, adab berubah makna. Ia bukan lagi soal etika dalam berinteraksi, tapi jadi mekanisme kontrol yang memastikan tidak ada yang berani melampaui batas yang ditentukan otoritas.
Di situ letak masalahnya. Ketika adab sudah diposisikan sebagai pagar yang membatasi nalar, lahirlah generasi yang lebih takut salah daripada ingin tahu. Mereka belajar untuk diam, bukan untuk memahami. Mereka menahan diri dari bertanya karena sadar sistem tidak memberi ruang untuk keraguan. Pertanyaan bisa diartikan sebagai bentuk pembangkangan, dan pembangkangan adalah dosa sosial yang lebih berat dari kesalahan berpikir. Dalam konteks ini, pesantren yang semestinya jadi ruang lahirnya pemikir, malah berubah jadi ruang yang mendisiplinkan cara berpikir. Fenomena ini sangat berhubungan dengan konsep psikologis yang disebut obedience conditioning. Ini proses pembiasaan di mana otak dilatih untuk selalu tunduk pada otoritas tanpa perlu mempertimbangkan logika atau rasionalitas di balik perintah itu. Dalam sistem ini, ketaatan dianggap sebagai ukuran moralitas, sementara berpikir kritis bisa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Santri tidak lagi menilai benar atau salah dari substansi, tapi dari siapa yang mengucapkannya. Kondisi ini menciptakan efek jangka panjang. Masyarakat yang tumbuh dalam pola pikir seperti ini akan sulit memisahkan antara menghormati dan menunduk. Mereka akan menganggap semua bentuk perbedaan sebagai potensi konflik. Dalam jangka panjang, kemampuan mereka untuk berpikir independen tergerus, karena struktur sosial sudah menanamkan gagasan bahwa keselamatan ada pada kepatuhan, bukan pada pengetahuan. Dari sini bisa dilihat bahwa dogmatisasi adab bukan hanya masalah etika, tapi masalah epistemologis. Bagaimana kebenaran didefinisikan dan dipelihara. Ketika sumber kebenaran hanya datang dari satu arah, maka seluruh dinamika pengetahuan berhenti. Pertanyaan tidak lagi dianggap bagian dari pencarian, tapi dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan. Dan selama sistem ini terus dipertahankan, ruang dialog di pesantren akan tetap tertutup rapat. Adab semestinya mengajarkan kesadaran, bukan kepasrahan. Tapi ketika konsep itu dipelintir jadi alat untuk mempertahankan otoritas, maka pendidikan kehilangan jiwanya. Ia berhenti jadi proses pencerdasan dan berubah jadi proses penjinakan. Dan begitu nalar dijinakan, tidak ada lagi yang bisa menuntun masyarakat menuju perubahan, karena semua orang sudah terbiasa percaya bahwa tunduk itu lebih aman daripada berpikir. Salah satu akar paling dalam dari stagnasi sosial dan intelektual di banyak lembaga keagamaan adalah ketidakseimbangan kuasa yang terlalu besar. Posisi guru atau kiai seringkali ditempatkan bukan sebagai manusia yang bisa salah, tapi sebagai representasi moral yang sempurna. Otoritasnya bukan cuma bersumber dari ilmu, tapi juga dari aura kesakralan yang dibentuk secara sosial. Dalam posisi seperti itu, koreksi terhadap guru bukan sekedar dianggap tidak sopan, tapi juga seolah mengguncang fondasi spiritual seluruh sistem. Ketika kuasa sudah sedalam itu, ruang untuk mengoreksi kesalahan otomatis tertutup. Kalau ada kekeliruan dalam kebijakan, tafsir, atau tindakan, santri akan diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu konsekuensinya. Di banyak kasus, orang yang mencoba melawan arus dianggap tidak beradab, tidak paham hierarki, bahkan dicap durhaka. Sistem seperti ini menciptakan semacam lingkaran setan, di mana kesalahan bisa terus dibiarkan hanya karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di pesantren. Masyarakat Indonesia secara umum juga hidup dalam kultur yang serupa. Kultur yang menuhankan figur pemimpin dari tokoh agama, pejabat publik, sampai pemimpin organisasi. Semua dibungkus dengan lapisan simbolisme moral yang membuat mereka tampak tak tersentuh. Dan begitu seseorang sudah diberi status moral yang tinggi, kritik terhadapnya dianggap sama dengan serangan terhadap kehormatan kolektif. Di titik ini, rasionalitas berhenti berfungsi, karena sistem nilai sudah lebih kuat dari logika. Dalam perspektif psikologi sosial, ini bisa dijelaskan lewat konsep authority bias, kecenderungan manusia untuk lebih percaya dan tunduk pada figur otoritas, bahkan ketika figur itu jelas-jelas salah. Bias ini diperkuat oleh sistem pendidikan dan budaya yang menanamkan ketaatan sejak dini, tanpa memberi ruang untuk menilai atau menguji ulang. Akibatnya, dalam banyak konteks sosial dan politik, kita terbiasa memaklumi penyimpangan hanya karena datang dari mereka yang punya kuasa. Dan inilah yang jadi akar budaya anti kritik yang menular ke banyak bidang kehidupan. Di politik, pejabat yang dikritik sering menanggapinya dengan amarah, bukan refleksi. Bawahan lebih memilih diam ketimbang beresiko kehilangan posisi. Di dunia agama, jamaah lebih takut dianggap kurang iman daripada mempertanyakan kebenaran ucapan gurunya. Semua tunduk pada pola yang sama. Kesalahan hanya boleh dibicarakan oleh mereka yang dianggap suci, sementara yang lain cukup diam. Masalahnya, sistem seperti ini tidak pernah menghasilkan pembelajaran. Ia hanya melahirkan stagnasi karena tidak ada mekanisme internal yang bisa memperbaiki dirinya sendiri.
Ketika setiap kritik dianggap ancaman, maka satu-satunya yang tersisa adalah kepatuhan tanpa evaluasi. Dalam jangka panjang, masyarakat kehilangan daya korektifnya. Mereka tidak lagi mampu membedakan antara menghormati dan menormalisasi kesalahan. Dan selama posisi guru, pemimpin atau tokoh masih ditempatkan di atas kritik, selama itu pula kesalahan akan terus diwariskan tanpa pernah disadari. Sistem seperti ini tidak butuh sensor dari luar, karena kontrol sudah bekerja dari dalam. Rasa takut, rasa sungkan, dan rasa bersalah yang ditanamkan oleh struktur kuasa. Dan ketika kuasa sudah menembus sampai ke kesadaran, maka tidak ada lagi yang bisa disebut pembebasan. Yang tersisa hanya kepatuhan yang terus diwariskan dalam diam. Pada akhirnya, persoalan pesantren bukan cuma soal agama atau tradisi, tapi soal bagaimana kuasa dijalankan di dalam ruang yang dianggap suci. Selama ketaatan lebih dijunjung daripada keberanian berpikir, pendidikan akan berhenti di kepatuhan, bukan kesadaran. Padahal spiritualitas sejati justru tumbuh dari keberanian untuk bertanya dan mencari makna. Pesantren punya potensi besar untuk jadi ruang pembebasan, tapi itu hanya bisa terjadi kalau sistemnya mau berubah, dari yang menuntut tunduk menjadi yang mendorong sadar. Karena tanpa perubahan itu, pesantren akan tetap dihormati, tapi pelan-pelan kehilangan maknanya di tengah dunia yang terus bergerak. Gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.